PKI sudah memberontak 2 kali, 1948 dipimpin oleh Musso, 1965 dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Bahkan dalam rentetan 48 sampai 65 banyak sekali tragedi-tragedi berdarah, di mana korbannya adalah para kiai, para ulama, santri-santri yang dibantai, yang dibunuh oleh PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat Rusdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 30 September 2020. Jika kita berbicara atau mendengar kata 30 September, maka kita ingat pikiran kita, terutama orang-orang tua kita terdahulu, langsung terkenang terhadap satu peristiwa, satu tragedi yang tak akan bisa dilupakan oleh negeri ini. 75 tahun yang lalu, pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia memberontak. Bisa, sahabat Rusdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konten kali ini saya cukup gemes nih membaca cuitan dari akun IG dan akun Twitternya salah seorang politikus dari Partai Demokrat, Bapak Ferdinand Huta Heian. Di dalam akun sosmednya tersebut, Pak Ferdinand ini berujar, ia mengatakan bahwa hanya orang bocah bebal yang lebih takut dan khawatir pada masa lalu yang sudah mati daripada masa depan yang nyata-nyata terancam oleh kaum intoleran seperti HT, ISIS, Al-Qaeda. Ya Allah. Jadi dalam cuitannya ini, Pak Ferdinand ini lebih takut, lebih khawatir terhadap Hizbut Tahrir ketimbang PKI. Bahkan Pak Ferdinand ini, beliau membalas cuitan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Musni Umar. Dia bilang PKI itu masa lalu dan tinggal sejarah. Itu pun tidak pernah jernih sejarahnya sampai saat ini. Apakah kudeta terhadap penguasa ataukah kudeta terhadap Pancasila? Akun Twitter ini bisa dilihat di akun Twitternya Pak Ferdinand Huta Heian hari Minggu tanggal 27 September yang lalu. Pemirsa, sahabat Rusdun yang dirahmati Allah, bahkan Pak Ferdinand mengatakan, kok profesor seperti itu? PKI, komunisme itu tidak, komunisme memang tidak pernah mati katanya. Tapi PKI sudah mati, sudah lenyap. Nggak usahlah nakut-nakutin rakyat. Di Rusia, di Cina, agama saja berkembang. Seperti itu akun atau cuitan Twitternya Pak Ferdinand membalas cuitan Twitternya Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Musni Umar. Tidak sampai di situ, beliau juga menyentil Bapak Gatot Nurmantio yang mengatakan kebangkitan PKI ini bisa dirasakan seperti hantu yang akan bangkit lagi. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikirannya Pak Ferdinand. Yang pertama, lebih takut terhadap Hizbut Tahrir ketimbang PKI. Saya nggak ngerti kenapa. HTI yang jelas-jelas berbasis agama Islam. Bukan saya berarti ingin mendukung ataupun menolak pembubaran HTI, tidak dalam kapasitas itu. Tetapi ketika dihadapkan oleh perbandingan satu aliran komunisme yang tidak percaya adanya Tuhan, yang satu berazaskan Islam, mana yang lebih kita takuti? Bisa, sahabat Rusdun yang dirahmati Allah. Yang kedua, beliau mengatakan PKI masa lalu tinggal sejarah. Ingat Bapak Soekarno, Presiden RI yang pertama, mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul, sebagai partai PKI sudah mati. Kalau beliau mengatakan PKI sudah mati masa lalu, memang komunisme itu tetap akan hidup sebagai satu faham. Ya sekarang kita balik. Betul, PKI memang sudah mati sebagai partai, tetapi ideologi komunisme yang tidak akan pernah mati bisa saja dibawa terus
dan diperjuangkan oleh anak keturunannya, kemudian untuk wahana, untuk kendaraan yang digunakannya, dia menggunakan partai politik yang sudah ada. Kan ada anggota dewan yang mengaku saya bangga menjadi anak PKI. Banyak anggota-anggota dewan dari partai tertentu yang memang berasal dari anak keturunan PKI, mungkin disusupi oleh PKI. Saya tidak usah menyebutkan partainya, sudah sangat ramailah di sosial media. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudaghul mu'minu min juhri wahidin marrotain. Jangan ente kejeblos di dalam lubang yang sama dua kali. Cuma keledai yang terjeblos di lubang yang sama dua kali. PKI sudah memberontak dua kali, 1948 dipimpin oleh Musso, 1965 dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Bahkan dalam rentetan 48 sampai 65 banyak sekali tragedi-tragedi berdarah, di mana korbannya adalah para kiai, para ulama, santri-santri yang dibantai, yang dibunuh oleh PKI. Ini kebetulan hari ini tanggal 30 September. Saya bukan ingin menakut-nakuti, tapi saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai sejarah kelam bangsa Indonesia ini terulang kembali. Ideologi negara kita yang sudah sangat bagus, ideologi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila ini sudah merupakan harga mati bagi NKRI. Tidak ada satu ideologi pun, termasuk komunis, yang berhak, yang akan bisa menggantikan ideologi Pancasila. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwasanya benih-benih pertumbuhan pergerakan PKI sepertinya sudah dirasakan. Pola adu domba, membuat kerusuhan, membuat resah, orang-orang gila yang membunuh, yang melukai, yang menyerang para ustadz, ini sudah mulai ramai lagi. Setiap segmen diadu domba semuanya. Dan ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh PKI tahun 1965 yang lalu. Jangan sampai kita kecolongan, umat Islam bangkit. Tinggal 2 pilar negeri ini yang merupakan penyangga atau kekuatan utama yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten komunis atau PKI. Yang pertama adalah umat Islam, yang kedua adalah TNI. Jadi apabila kedua komponen bangsa ini, TNI dan umat Islam bersatu, insya Allah kita bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik ini berdasarkan ideologi Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Demikian, semoga tayangan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.